Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dalam rangka saling menasehati, saling mengingatkan agar kita mudah-mudahan mendapatkan berkah, rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pada kajian kita malam hari ini saya ingin membahas tentang sebuah kitab yang mungkin bagi kita agak asing, tapi bagi para penuntut ilmu kitab ini adalah kitab rujukan utama dalam dunia pendidikan Islam. Kenapa? Karena begitu banyak yang mempelajari kitab ini, kitab yang ditulis oleh seorang ulama, bahkan namanya pun tidak ada yang tahu siapa nama aslinya. Ya, ini mungkin buah dari ketulusan beliau. Beliau tidak penting siapa mengetahui beliau, siapa yang mengenal beliau tidak penting bagi beliau, akan tetapi karya beliau sampai ke kita dari 800 tahun yang lalu. Kira-kira beliau hidup tahun 500 Hijriah. Kemudian karyanya sampai sekarang masih dipakai. Karyanya sampai sekarang masih merupakan rujukan utama dalam dunia pendidikan Islam, terutama di pondok-pondok tradisional biasanya memakai buku ini. Buku tentang adab bagi seorang penuntut ilmu yang ada kaitannya tadi dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu tentang bahayanya sifat malas. Yaitu beliau juga menyampaikan di dalam kitab tersebut, di antara metode-metode yang beliau sampaikan, di antara metode-metode yang beliau tuliskan ada 14 pasal dalam kitab tersebut, dan di antara pasal-pasalnya semuanya menarik, semuanya ada yang menurut saya yang begitu cukup menarik dari yang lainnya, yaitu ada 3 pasal. Yang pertama pasal tentang memuliakan ilmu dan ahli ilmu, kemudian yang kedua pasal tentang menghilangkan rasa malas ketika menuntut ilmu, kemudian yang ketiga pasal tentang al-wara', wara' pakai ain bukan pakai hamzah, tentang kehati-hatian. Maka di sini dalam kitab ini beliau menyampaikan bahwa betapa banyak, bukan beliau menyampaikan, tapi betapa banyak yang menulis kitab senada, yaitu tata cara menuntut ilmu, tata cara untuk bagaimana bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan buah dari ilmu, mendapatkan manfaat dari ilmu. Beliau sampaikan bahwa dalam mukadimahnya beliau menyampaikan, falamma ra'aitu katsiran min tulabil ilmi, kata beliau, ketika aku melihat banyak daripada para penuntut ilmu di zaman kita ini, mereka bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, yaitu pada zaman itu, yaitu tentang sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kita ulang dari yang tadi, beliau tidak ada seorang pun yang mengenal namanya. Gelar beliau adalah Burhanul Islam. Burhanul Islam ini sama seperti kalau Imam Ghazali misalnya gelarnya adalah Hujjatul Islam. Kalau Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah misalnya gelarnya adalah Syekhul Islam. Kemudian kalau beliau, gelar beliau adalah Burhanul Islam, bukti Islam. Az-Zarnuji, nama sebuah tempat yaitu di daerah Turkmenistan. Ada juga yang menyampaikan bahwa tempat ini berada di Turki. Maka tidak ada yang mengenalnya, tidak ada yang mengetahuinya. Akan tetapi karena ketulusan beliau, betapa banyak orang yang menulis kitab tentang, ya, insyaallah, jazakallah khair. Ya, betapa banyak orang yang menulis kitab tentang adab ini, kitab tentang tata cara menuntut ilmu ini. Akan tetapi kitab beliau yang sampai ke kita, kitab beliau yang dipelajari oleh para penuntut ilmu, bahkan Buya Yahya menyampaikan, tidaklah seorang santri kalau dia tidak membaca atau dia tidak mempelajari kitab ini. Dan beliau juga menyampaikan sudah begitu banyak ulama-ulama yang besar yang terlahir karena mereka pernah membaca atau mempelajari kitab ini, yaitu kitab Ta'lim Muta'allim Thariqat Ta'allum.
Kitab tentang tata cara untuk menuntut ilmu. Ini kitab ini beliau tulis adalah buah dari keresahan beliau. Beliau menyampaikan bahwa falamma ra'aitu katsiran min tulabil ilmi, kata beliau, ketika aku melihat banyak daripada penuntut ilmu fi zamanina, di zaman kita ini, yajidduna fi talabil ilmi wa la yasilun, mereka sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu tapi mereka tidak mendapatkan buah ilmu, min manafi'ihi wa thamratihi wa nashrubihi, entah itu dari buah ilmu, manfaat ilmu, kemudian keberkahan dia bisa menyebarkan ilmu tersebut, mereka tidak dapat menggapainya, mereka tidak sampai dalam tahapan tersebut. Maka kata beliau, ini kira-kira kenapa? Yaitu di zaman itu tahun 500 atau 600-an Hijriah, orang-orang sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, akan tetapi mereka tidak dapat buah dari ilmu, tidak dapat manfaat dari ilmu. Ini kira-kira kenapa? Ya ketika itu mereka ketika sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, sungguh-sungguhnya memang benar-benar sungguh-sungguh. Ya mungkin di antara contohnya adalah ketika mereka menuntut ilmu, ketika mereka mudzakarah misalnya, mengulang pelajaran pada malam hari. Ketika setelah ba'da isya, mereka ulang pelajaran, diskusi tentang sebuah permasalahan, maka tak lama kemudian sudah azan fajar, azan subuh, menunjukkan mereka bahwa begitu semangatnya menuntut ilmu, tidak tidur di malam harinya. Maka di contoh yang lain, ketika mereka menuntut ilmu, mengambil ilmu ke negeri yang jauh, di gurun-gurun misalnya, mereka bahkan sampai meminum air kencingnya untuk bisa bertahan hidup, untuk menuntut ilmu. Maka ketika itu beliau menyampaikan, ini kenapa orang-orang zaman kita ini sudah sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, mereka tidak mendapatkan buah dan manfaat dari ilmu. Maka dari keresahan ini beliau tulislah kitab ini. Beliau sampaikan, lima annahum akhta'ut thariq wa taraku syara'itahu wa man akhta'at thariqa dhal wa la yanalul maqsuda qalla aujal. Beliau menyampaikan di antara kegagalan mereka ini dalam menuntut ilmu adalah yang pertama, mereka salah tata caranya, salah dalam metode menuntut ilmunya. Kemudian yang kedua adalah mereka meninggalkan syarat-syarat penting dalam bertolabul ilmi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kira-kira apa syarat-syarat penting yang harus dimiliki oleh para penuntut ilmu agar dia mendapatkan buah dari ilmunya? Dalam kitab ini beliau juga menyampaikan di antara syarat-syaratnya yaitu meninggalkan kemalasan. Karena bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malas ini adalah dia sumber masalah seorang hamba. Masalah terbesar seorang hamba adalah malas ini. Karena betapa banyak mungkin seseorang yang gagal dalam hidupnya, gagal dalam karirnya misalnya, gagal dalam mendapatkan ridha Allah karena malas yang dipeliharanya. Gagal kemudian dia menjadi seorang yang berhasil, gagal dalam menjadi seorang hamba yang bertakwa karena kemalasan yang ada di dalam dirinya. Bahkan ketika Umar radhiyallahu anhu melihat seorang pemuda, dia kerjanya hanya berzikir saja di masjid, tidak keluar untuk mencari rezeki, tidak keluar untuk menggapai rahmat ridha dari Allah Subhanahu wa taala dengan mencari rezeki, maka dia marah. Keluar, jangan hanya berzikir saja. Ya, kita juga diperintahkan untuk berzikir, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita di sisi lain punya tanggung jawab. Inna linafsika laka alaikal haq. Sesungguhnya kata Allah, kata Nabi dalam hadisnya, sesungguhnya bagi dirimu itu ada hak untukmu. Ya, kita punya hak untuk diri kita sendiri, Allah juga punya hak untuk diri kita, atas diri kita. Kemudian keluarga kita punya hak untuk dari diri kita.
maka di sini kita harus betul-betul pandai membagi waktu, tidak hanya terus beribadah saja lantas melupakan diri sebagai seorang kepala keluarga misalnya untuk mencari nafkah, tidak pula hanya mencari nafkah saja lupa untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sifat malas ini memang dia adalah musuh terbesar bagi seorang hamba. Ketika Rasulullah SAW mendatangi Ibnu Umar, beliau menyampaikan, beliau ketika datang kemudian beliau memegang dua pundak Ibnu Umar. Ada yang mengatakan memegang dua pundaknya seperti ini, ada yang mengatakan memegangnya seperti ini. Maka dua-duanya ada pendapatnya. Kemudian ini adalah diantara tata cara beliau dalam memberikan nasihat, kemudian untuk mengambil fokus, untuk agar orang yang dinasihati itu fokus kepada beliau. Beliau pegang Abdullah bin Umar ketika itu, beliau sampaikan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiris sabil. Kata beliau, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan engkau itu orang asing atau orang yang menyeberang jalan. Orang asing itu adalah orang yang hidup di dalam keterasingan, tidak betah dia di sana. Dia ingin terus pulang ke kampungnya. Maka kata Rasulullah, jadilah engkau hidup di dunia ini seakan-akan orang asing yang nanti engkau merindukan pulang ke kampungmu, yaitu kampung seorang hamba. Kampung umat Muhammad adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, jadilah orang asing, au abirus sabil, atau sebagai orang yang menyeberang jalan saja. Kemudian Ibnu Umar melanjutkan hadis ini dengan lafaznya sendiri, idza amsaita fala tantazirus sabah wa idza asbahta fala tantazirul masa. Jika engkau berada di sore hari, maka janganlah tunda pekerjaanmu, janganlah tunda apa yang ingin kau lakukan dalam kebaikan sampai subuh, sampai pagi. Dan jika engkau berada di waktu pagi, maka lakukan, jangan menunggu sore hari. Ini Rasulullah juga menyampaikan, yaitu lewat Abdullah bin Umar, agar kita qasrul amal, tidak memperpanjang angan-angan. Karena semakin seorang hamba memperpanjang angan-angannya, maka dia akan enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perkara yang membuat hamba itu malas dalam beribadah, yang pertama adalah panjangnya angan-angan. Dia mengatakan, besok sajalah aku beramal, besok masih ada kesempatan, nanti sajalah aku beramal, kalau sudah umurku sekian, nanti sajalah aku melakukan taubat nasuha ketika aku sudah mendapatkan sudah punya anak ke sekian misalnya, sudah beristri, baru nanti aku akan taubat. Maka ini oleh Rasulullah SAW segera dipotong, segera di-cut. Dan Allah juga menyampaikan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Maka kata beliau, segeralah menyambut ampunan atau mengejar ampunan dari Rabbmu. Karena apa? Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Qayyim menyampaikan, ketika pintu kebaikan dibuka di depanmu, maka segeralah engkau sambut. Karena kita tidak tahu kapan lagi pintu kebaikan tersebut akan dibuka, kapan lagi pintu kebaikan tersebut akan dihadapkan ke depan kita. Bisa jadi mungkin besok semangat kita sudah luntur, semangat kita sudah hilang. Bisa jadi juga mungkin besok kita sudah dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa jadi mungkin besok kita keadaannya lebih susah, lebih sulit daripada keadaan kita saat ini. Maka bersegeralah untuk menggapai ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan mengenai sifat malas ini, ada beberapa memang faktor yang menyebabkan hamba ini malas beribadah. Ketika dia malas beribadah, kemudian otomatis imannya akan turun. Dan ketika iman seorang hamba turun, berada di titik rendahnya, maka dia akan malas untuk melakukan apa saja. Dia malas untuk melakukan ibadah, kemudian dia malas untuk mengejar
rahmat Allah dari segi dunianya. Akan tetapi ketika dia rajin beribadah, tinggi imannya, kemudian dia mendapatkan hati yang hidup, dia akan mudah melakukan kebaikan-kebaikan. Tidak hanya kebaikan dalam beribadah kepada Allah saja, akan tetapi dia mudah untuk melakukan amalan-amalan yang lain, untuk menjemput rezekinya misalnya, untuk mencari nafkahnya misalnya, akan mudah baginya setelah tinggi keimanan seorang hamba. Akan tetapi ketika dia malas misalnya, dan di antara faktor-faktor yang menyebabkan seorang hamba malas, yang pertama adalah rasa sungkan. Rasa sungkan ini ketika dia beribadah, dia malu kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Nanti orang-orang yang berada di sekitarku mengejekku, nanti orang-orang yang berada di sekitarku akan mengatakan, wah sudah alim nih, sudah nampak pintu surga ini. Dia takut, dia sungkan kepada kaumnya, dia malu. Maka inilah diantara yang menyebabkan seorang hamba enggan untuk beribadah kepada Allah. Padahal mungkin rasa sungkan ini, rasa malu ini mungkin hanya bertahan dari orang-orang yang membulinya, yang mengejeknya, mungkin paling lama seminggu atau 2 minggu. Setelah itu akan mudah, sebagaimana yang disampaikan oleh para alim juga, berubah ke arah yang lebih baik itu memang mudah, kecuali di awalnya saja, karena Allah ingin mengujinya apakah benar-benar dia ingin berubah atau hanya main-main saja. Kalau dia main-main saja, di awal diuji sedikit, maka dia akan kalah, akan mundur. Akan tetapi ketika dia sudah bisa melawan seminggu 2 minggu ini, ucapan atau cibiran daripada orang-orang yang berada di sekitarnya, dia selanjutnya setelah itu akan lebih mudah baginya untuk meninggalkan masa-masa lalunya yang kelam tersebut. Kemudian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faktor yang kedua yang menyebabkan seorang hamba menjadi malas beribadah adalah malas beribadah atau malas untuk melakukan kebaikan-kebaikan adalah lemahnya cita-cita. Tidak punya cita-cita, tidak punya target, tidak punya apa yang ingin dia gapai dalam hidup ini, apa yang dia inginkan. Maka dia menjadi malas, dia menjadi tidak bersemangat. Mungkin kita sudah mendengar kisah tentang Abdurrahman Al-Hajib. Abdurrahman Al-Hajib ini adalah satu-satunya orang yang bisa menjadi khalifah, bisa menjadi raja, tapi dia bukan keturunan dari raja. Makanya namanya adalah Abdurrahman Al-Hajib. Hajib itu dari kata hijab, pembatas atau penghalang. Maka dia ketika berkumpul dengan kawannya 3 orang, kemudian dia menyampaikan, wahai kawanku, aku punya cita-cita, aku ingin menjadi raja, aku ingin menjadi khalifah, katanya. Kemudian kawannya menertawakannya, kawannya mengejeknya. Tidak mungkin engkau bisa menjadi khalifah, sangat mustahil. Khalifah itu biasanya adalah dia keturunan raja. Misalnya dari Bani Umayyah, yang menjadi raja misalnya dari awalnya Muawiyah, kemudian anaknya Yazid, kemudian anaknya lagi Muawiyah, dan seterusnya. Kemudian begitu juga dengan khilafah Abbasiyah, anaknya, kemudian anaknya lagi, kemudian cucunya. Tidak mungkin engkau bisa menjadi khalifah, kata temannya. Baiklah, tidak mengapa, aku bercita-cita, aku berhusnuzon kepada Allah, dan aku akan menggapai cita-citaku tersebut. Kemudian dia bertanya kepada kawannya yang mengejeknya tadi, ada 2 orang. Kata dia bertanya, sedangkan engkau apa cita-citamu? Kawannya yang satu menjawab, cita-citaku kalau engkau jadi khalifah, kalau engkau jadi raja, katanya, nanti beri aku 2 kebun kurma yang terbaik di kerajaanmu. Kemudian yang satunya lagi kawannya, baiklah, kalau engkau menjadi khalifah suatu saat nanti letakkan aku di atas punggung keledai, kemudian hadapkan aku ke pantatnya, ke pantat keledai tersebut. Ini misalnya keledai, ini kepalanya, ini pantatnya, dia duduk di sini menghadap ke pantatnya, kemudian tempelkan mukaku ke dubur keledai tersebut. Kemudian lambat laun dia pamit kepada ibunya, minta doa kepada ibunya, pergilah dia ke kota. Ketika itu dia datang ke kota, dia mulai merangkai mimpinya, dia mempelajari
di kota di mana bisa belajar, dia belajar dengan tekun. Dia menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Dia menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Kemudian dia belajar di mana ada majelis ilmu, dia datang. Kemudian tercetuslah di dalam kepalanya dia ingin membuat sebuah stand, membuat sebuah mungkin toko yang di sana khusus bagi orang yang ingin bertanya, bagi masyarakat mungkin yang ada masalah, ada permasalahan dalam hidupnya, boleh minta pendapatnya, boleh bercerita kepadanya. Kemudian bagi yang ingin bertanya tentang masalah keilmuan, masalah ilmiah, datang kepadanya. Maka ketika itu orang sudah mengenalnya sebagai seorang yang alim, seorang yang rajin menuntut ilmu, kemudian keilmuannya sudah mumpuni. Kemudian dia bukalah warung tadi, dia bukalah tempat tadi, dan dia minta izin kepada kerajaan dan akhirnya diizinkan. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu begitu banyak masyarakat yang datang kepadanya, ternyata mengeluhkan berbagai macam apa yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Mereka mengeluh, kemudian kalau ada permasalahan agama mereka bertanya kepadanya, dan ini dilirik oleh kerajaan. Wah, ternyata ide dari Abdurrahman ini juga sangat luar biasa. Banyak orang yang terbantu dari tempat yang dia dirikan ini. Kemudian dia dipanggil ke istana, jadilah dia penasehat di istana. Ini cita-citanya sudah semakin dekat, yaitu dia ingin menjadi khalifah, ingin menjadi raja. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, dia menjadi penasehat di istana. Kemudian dia menjadi orang yang ditanya ketika ada permasalahan-permasalahan di istana tersebut. Maka ketika itu raja yang sudah tua tiba-tiba sakit kemudian meninggal. Maka yang menjadi pangerannya, anak dari raja tersebut ini masih kecil, masih sangat belia, tidak mungkin dia akan menjadi raja. Kemudian bersepakatlah orang-orang para penasehat istana ketika itu, kira-kira siapa yang akan diangkat menjadi raja, diangkat menjadi khalifah. Maka setelah mereka mempertimbangkan, setelah mereka bermusyawarah, akhirnya sampailah kepada suatu keputusan bahwa Abdurrahman Al-Hajib inilah yang paling berhak kemudian dia untuk menjadi khalifah, menjadi raja. Kemudian ketika itu dia langsung mencari dua temannya tadi. Dua temannya tadi juga merantau ke kota. Yang satu langsung dia berikan dua kebun kurma terbaik yang berada di kerajaannya. Yang satu lagi kemudian dia berikan apa sesuai dengan yang dia inginkan tadi, yaitu diangkat di atas keledai, kemudian dihadapkan ke belakang, kemudian dia diarak keliling kampung. Dia sampaikan kepada kawannya, ini aku ingin mengajarkan kepadamu bahwa kita harus senantiasa husnuzon, kita harus senantiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun cita-citanya, apapun keinginannya, maka ketika kita sungguh-sungguh berjuang dalam cita-cita kita tersebut, maka Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan jalan bagi kita untuk menggapainya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kisah yang cukup terkenal juga adalah ketika Abu Thalib, ketika dia wafat misalnya, ketika dia sakratul maut, kemudian dia dinasihati oleh Rasulullah, ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Kata Rasulullah kepada pamannya Abu Thalib, kalimatun uhaju biha indallah, sebuah kalimat yang bisa aku jadikan hujjah di sisi Allah. Ketika pamannya sakratul maut ketika itu, kemudian di samping yang lain juga ada orang-orang kafir Quraisy yang terus mendesak Abu Thalib, wahai Abu Thalib, janganlah engkau pindah agama, jangan ucapkan itu. Apakah engkau rela meninggalkan agama nenek moyang kita, agama yang kita anut selama ini, agama yang kita bela selama ini, agama yang kita perjuangkan? Maka ketika itu Abu Thalib karena sungkan kepada kaumnya, karena dia malu kepada kaumnya, dia lebih memilih untuk ikut pendapat dari orang-orang kafir Quraisy, tidak masuk ke dalam agama Islam. Akan tetapi dia lebih memilih masuk, tetap berada di dalam kekafirannya, sehingga sampai dia menjelang ajalnya, sampai wafatnya.
yang membuat Rasulullah bersedih ketika itu. Bahkan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya wahai Muhammad, kata Allah, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki, tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka sungkan ini ya dia kadang remeh, kadang sepele, tapi dia sangat berbahaya. Kita sungkan, akhirnya kita tunda, tidak jadi melakukan kebaikan-kebaikan, kemudian sampai kiamat kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sampai kiamat akan terus bermalas-malasan, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada tadi yang disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji dalam kitabnya, ada di antara metode-metode kenapa seorang hamba atau para penuntut ilmu itu mereka tidak berhasil, mereka tidak mendapatkan buah, mereka tidak mendapatkan manfaat, mereka tidak bisa menyebarkan ilmunya. Kira-kira ini sebabnya apa? Maka kata beliau, ketika itu aku buatlah kitab ini setelah aku melakukan istikharah, kemudian setelah aku bertanya kepada para guru, setelah bertanya kepada para ahli hikmah. Kemudian dia menulis kitab ini dengan 13 pasal. Di antara pasal-pasal yang menarik adalah pasal yang tentang memuliakan ilmu dan ahlinya, memuliakan ilmu dan ahli ilmu. Dan ini juga merupakan syarat terpenting bagi keberhasilan seorang penuntut ilmu, yaitu dia memuliakan ilmu dan memuliakan ahlu atau ahli ilmu. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, guru kami bercerita dahulu, katanya beliau belajar di Sudan. Syekh kami di Sudan ini, kata beliau, cerita beliau, tugasnya ketika belajar adalah sebagai yang membeli sayuran ke pasar. Kawan-kawannya belajar ini sama guru, kemudian buat halaqah, dia ditugaskan oleh gurunya hanya membeli sayur saja ke pasar. Akan tetapi ketika lambat laun, ketika sekian lama, akhirnya gurunya ini yang menjadi guru besar di Universitas Afrika. Sedangkan kawan-kawannya tadi yang dia adalah merupakan yang cerdas, kemudian yang pandai, kemudian tidak menjadi alim, tidak menjadi ulama. Maka dia menyatakan dahulu, katanya, ketika aku menuntut ilmu, aku betul-betul khidmah, aku betul-betul menghormati guruku. Artinya apa? Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia menghormati gurunya, karena dia khidmah kepada gurunya, akhirnya dia mendapatkan berkah dari gurunya tersebut. Kemudian di dalam kitab ini juga Imam Az-Zarnuji menyampaikan, guru kami, kata beliau, namanya Burhanuddin. Kalau nama beliau Burhanul Islam, nama gurunya Burhanuddin. Guru kami ini adalah orang yang sangat dihormati, orang yang sangat disegani, baik itu ketika itu khalifah atau penguasa ketika itu hormat kepadanya, kemudian para ulama alim juga hormat kepadanya, muridnya begitu banyaknya. Kemudian ternyata gurunya ini menyampaikan apa yang membuat dia begitu dihormati oleh semua orang. Penguasa menghormatinya, kemudian para ulama menghormatinya, para muridnya juga menghormatinya. Dia menyampaikan yang menjadikan aku seperti ini adalah ketika aku menuntut ilmu, aku juga betul-betul hormat kepada guruku, menghormati guruku. Maka kata beliau, ketika beliau sedang mengajar misalnya, kemudian sekali-sekali beliau berdiri, kemudian beliau duduk lagi, kemudian ketika beliau duduk kemudian berdiri, sebentar-sebentar duduk kemudian berdiri. Kemudian muridnya bertanya, wahai guru, engkau kenapa berdiri duduk ketika mengajar? Dia menyampaikan bahwa itu di depan masjid, di pintu itu ada anak dari guruku, katanya. Ada anak dari guruku, ketika dia muncul, dia bermain-main di depan masjid. Ketika dia muncul, maka aku berdiri. Dia menghormati anak gurunya,
dalam rangka untuk menghormati gurunya. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara cara, di antara keberhasilan seorang hamba, mungkin dia berhasil dalam menyebarkan ilmu, kemudian bisa dia menyebarkan ilmu, mau orang mendengarkan ilmunya, adalah berkah dari ketika dia menuntut ilmu, dia menghormati para gurunya. Memang buku ini diciptakan atau ditulis biasanya diajarkan di pondok-pondok agar para santri biasanya menghormati para kiai, menghormati para guru yang belajar yang mengajar di pondok. Kemudian yang terakhir adalah kisah dari Habib Taufik Assegaf. Habib Taufik Assegaf ini didatangi oleh seorang kiai. Kiai ini menyampaikan, "Wahai Habib, kenapa ya aku ketika berdakwah di kampung fulan, berdakwah di kampung A, dakwahku ini tidak diterima. Dakwahku ini seakan-akan ditolak. Masyarakat tidak mau membantu dakwahku. Mereka lebih kepada menghalang-halangi dakwahku." Kemudian Habib tadi mencari tahu dari kawan dari kiai ini yang berada di kampung B, kampung sebelah. "Wahai kiai," kata Habib Taufik Assegaf, "ini bagaimana menurutmu kiai yang di kampung sana itu dia berat berdakwah, dia merasa dakwahnya dihalangi." Kemudian kiai menyampaikan, "Tidak," katanya, "di kampungku ini dakwahku sangat mudah. Masyarakat menerima dakwahku, kemudian dakwahku mereka dukung, mereka begitu menghormatiku. Lah ini kenapa? Kok beda antara kampung A dengan kampung B?" Kemudian kiai tadi menyampaikan, "Ya Habib, memang kiai di kampung sebelah itu dulu adalah kawanku ketika mondok di pesantren, akan tetapi ketika dia mondok, dia tidak menghormati ustadz, dia tidak mentaati peraturan, kemudian banyak yang dilanggarnya. Mungkin ilmunya dia dapat, hafalannya dia ada, akan tetapi manfaat dari ilmunya tidak dia dapatkan, buah dari ilmunya tidak dia dapatkan. Kemudian dia susah untuk menyebarkan ilmunya karena dia tidak menghormati gurunya, tidak taat kepada kiainya ketika dalam proses menuntut ilmu." Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang kita rasakan, atau yang bagaimana seorang hamba, bagaimana seorang penuntut ilmu, dia tidak merasakan buah dari ilmunya, dia tidak merasakan lezatnya ketika beribadah, kemudian dia tidak mungkin dengan serta-merta bisa mudah menyebarkan ilmunya, dia mungkin susah untuk menyebarkan dakwahnya, adalah diantaranya karena kurangnya ta'zimnya kepada ilmu dan kepada ahli ilmu. Kemudian yang ketiga, di antara syarat yang begitu menarik yang saya baca dalam kitab ini adalah waro'. Waro' ini adalah artinya hati-hati. Hati-hati ini tingkatannya berada di atas fikih. Kalau fikih itu adalah boleh atau tidaknya, kalau waro' ini lebih kepada hati-hati yang sangat luar biasa. Sebagaimana adalah Imam Abu Hanifah misalnya. Ayah dari beliau dulu namanya Nu'man bin Thabit. Ayahnya ini ketika berjalan di sebuah sungai, ayahnya bertemu apel. Dia dalam keadaan lapar, kemudian dia dapat apel yang hanyut, apel yang hanyut dia dapatkan. Kemudian karena dia dalam keadaan lapar, dia makan apel tersebut. Dia makan. Tapi setelah dia makan apel tadi, dia baru sadar ini apel bukan miliknya. Secara fikih, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh-boleh saja dia makan apel yang hanyut tadi. Itu namanya hakut torik, yaitu di sungai, bukan di depan rumah orang, bukan di pekarangan orang, apalagi bukan di dalam rumah orang. Dia di sungai hanyut. Secara fikih ini boleh dimakan, hakut torik namanya. Akan tetapi secara waro', hati-hati, maka beliau adalah seorang yang sangat hati-hati. Kemudian beliau menyesal karena sudah makan buah apel yang bukan miliknya. Kemudian beliau selusuri sungai tersebut, sampailah kepada pemiliknya. Dia mengakui, "Engkaukah pemilik kebun apel ini?" Kemudian, "Aku ingin minta kehalalan darimu," katanya. "Aku ingin minta kehalalan darimu. Sudilah engkau agar menghalalkan apel yang aku makan ini." Sudah azan? Sudah masuk, Pak? 2 menit. Ya. Ya, akhirnya
Pak pemilik kebun tadi menyampaikan, dia bergumam di dalam hatinya, wah ini bukan orang sembarangan ini. Perkara apel yang hanyut di sungai saja dia minta kehalalan, dia minta agar diikhlaskan. Maka dia uji kesolehan dari Nu'man bin Thabit tadi. Dia uji kesolehannya, baiklah katanya, kalau engkau ingin minta kehalalan, aku akan mengikhlaskan apel yang kau makan tadi, asalkan engkau mau menikah dengan putriku yang dia adalah buta, kemudian dia tuli, kemudian kakinya pincang lumpuh. Maka karena ketakwaannya, karena rasa takutnya yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia mengiyakan syarat tersebut agar semata-mata dia tidak memakan apel yang syubhat tadi. Kemudian dia menikahlah dengan putri sang pemilik kebun. Setelah dia bertemu dengan istrinya, alangkah terkejutnya dia karena istrinya tidaklah cacat, tidak buta, kemudian tidak bisu, tidak tuli, tidak lumpuh. Kemudian dia penasaran bertanya kepada istrinya, "Wah istriku, kata ayahmu engkau ini adalah banyak cacatnya, tapi kenapa engkau begitu sempurna, begitu cantiknya?" Maka kata istrinya, "Aku memang tidak pernah, mataku buta karena aku tidak pernah melihat perkara maksiat, telingaku tidak pernah mendengar perkara yang maksiat, perkara dosa, kakiku tidak pernah aku langkahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah." Maka wanita soleha bertemu dengan laki-laki soleh, kemudian dari dua orang ini kemudian lahirlah keturunan Abu Hanifah yang tak kalah solehnya dengan ayahnya, yaitu kemudian menjadi imam 4 mazhab, yang kemudian dia juga warok, hati-hati. Hati-hati ini bukan perkara haram saja, dia bahkan meninggalkan perkara yang syubhat, bahkan meninggalkan perkara yang boleh. Dia Imam Abu Hanifah tidak mau. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Abu Hanifah beliau juga adalah seorang yang warok, yang hati-hati. Ketika beliau ada yang beliau punya piutang dengan orang lain, atau beliau ada orang yang berhutang kepadanya, bahkan beliau tidak mau berteduh di depan rumah orang tersebut yang ada pohonnya. Orang tersebut punya pohon, kemudian pohonnya ini rindang. Imam Abu Hanifah tidak mau berteduh di depan rumah orang tersebut. Karena apa? Karena beliau mengamalkan hadis, kullu qardin jarra fihi naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mengambil manfaat darinya, dia adalah riba. Maka beliau menganggap berteduh di depan rumah orang tadi itu adalah mengambil manfaat. Ya, kalau di dalam konteks kita biasanya mengambil manfaat itu bayarnya lebih. Misalnya hutang 100 bayar 120, itu juga mengambil manfaat. Maka beliau tidak mau mengambil manfaat dari berteduh saja, beliau tidak mau, karena beliau takut itu riba, menjadi riba. Maka beliau juga seorang ulama yang berhati-hati, seorang ulama yang begitu hati-hati dalam setiap amalan-amalannya. Kemudian sedikit tambahan, yaitu ada beberapa cara untuk menghilangkan rasa malas ini. Yang pertama adalah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hidayah dan taufik untuk semangat beribadah kepadanya. Kemudian yang kedua adalah banyak berzikir. Ketika ada sahabat yang datang kepada Rasulullah, dia bertanya, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya fa akhbirni bima atashabbathu biha." Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam ini berat bagiku, sangat banyak bagiku, maka katanya, kabarkan kepadaku apa yang harus aku lakukan. Maka Rasulullah tidak menyampaikan kepadanya, kurangi amalmu, kurangi ibadahmu, tapi yang Rasulullah sampaikan adalah perbanyak zikirmu. Maka zikir ini memang adalah membuat kita ringan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menyampaikan bahwa orang-orang munafik, kenapa mereka berat melakukan sholat, kenapa mereka berat mendirikan sholat, karena innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka ingin dilihat oleh manusia dan mereka tidak berzikir kecuali hanya sedikit saja. Makanya karena orang-orang munafik ini sedikit berzikirnya, mereka berat, malas untuk melakukan berdiri ketika sholat. Contoh terakhirnya adalah ketika misalnya kita mau tidur, ketika kita akan tidur, kemudian kita tidur dengan zikir dan tidak tidur dengan zikir. Misalnya kita tidur, kita zikir dulu, baca ayat kursi, baca al-ikhlas, al-falaq, an-nas, kemudian kita tiupkan, kita usapkan ke anggota badan,
kemudian tidurnya berwudu dulu, maka tidur ini akan membuat kita bangunnya menjadi ringan. Tapi kalau tidur langsung tidur saja tanpa ada zikirnya, tanpa ada wudunya, tidurnya akan menjadi tidur yang berat. Ketika mendengar azan waktu subuh, berat baginya untuk bangun, berbeda ketika dia tadi zikir dan wudu dulu. Ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.